Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin sharing kepada sahabat semua. Jadi ceritanya ada orang jauh-jauh dari Jakarta menuju ke sebuah tempat yang sangat desa, yang sangat pelosok dan terpencil. Di sana hiduplah seorang ustadz dengan gaya hidupnya yang sederhana, kemudian bersih hatinya dan mulia juga pikirannya. Kemudian ustadz tadi ditemani oleh seorang temannya yang pada waktu itu kebetulan sedang bersilaturahmi di sana. Lalu tiba-tiba datanglah seorang tamu yang datang dari kota Jakarta tadi. Santrinya datang sambil penuh takdim berkata, "Ustadz, di luar ada tamu yang menunggu Ustadz. Beliau dari Jakarta." Kemudian Ustadz tadi dengan rendah diri, bukan dengan rendah hati ya, dengan rendah hati bukan rendah diri ya, dengan rendah hati kemudian dia mempersilahkan kepada santrinya untuk mempersilahkan tamunya tadi datang. Tidak lama kemudian tamunya dari Jakarta ini datang dengan wajah yang sudah sangat capek, kemudian wajahnya juga cahayanya surut, sepertinya sedang menimpa atau sedang tertimpa beban masalah yang sangat berat sekali dalam hidupnya. Kemudian singkat cerita, orang yang dari Jakarta dibilang, "Ustadz, saya ini sekarang usahanya sedang bangkrut, saya ini sedang ditipu sama orang, kemudian aset perusahaan saya sekarang sedang disita. Jadi saya sudah tidak punya apa-apa dan sekarang ini saya menanggung hutang yang banyak. Saya pusing, saya bingung harus bagaimana, minta petunjuknya Ustadz." Kemudian Ustadz tadi memberikan motivasi dan juga memberikan inspirasi kepada tamunya yang datang jauh-jauh dari Jakarta, kemudian memberikan sebuah amalan untuk diamalkan. Apakah amalan tadi? Amalannya adalah membaca istighfar. Ya, benar sekali, membaca istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi potongan dari pembicaraan dari kisah ini adalah Ustadz tadi berkata, "Pak, jenengan perbaiki sholate, terus kathah-kathahke lemaos istighfar. Bapak, Anda perbaiki sholatnya, kemudian perbanyak membaca istighfarnya." Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, tak lama berselang kemudian tamu itu pun pamitan, kemudian langsung tolak kembali ke Jakarta. Tetapi datang lagi seorang tamu yang baru lagi, seorang wanita yang ibaratnya sudah berumur, tetapi mengeluhkan kalau dia belum menikah, kemudian pengen mendapatkan jodoh yang baik. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi masih mengatakan yang sama, yaitu solusinya perbanyak membaca istighfar. Kemudian datang lagi seorang tamunya yang datang tidak jauh dari rumahnya, hanya sekitar beberapa kecamatan dari daerahnya, masih satu kabupaten. Dia mengeluhkan kalau dirinya ini sudah lama tidak punya anak, kemudian pengen supaya keluarganya bisa diberikan keturunan. Dan lagi-lagi Ustadz tadi menjawab dengan istighfar, perbanyak istighfar. Sudah beberapa orang berbicara dengan masalahnya yang berbeda-beda, tetapi Ustadz tadi selalu mengatakan perbanyak membaca istighfar, benahi sholat dan perbanyak membaca istighfar. Lalu sahabatnya yang dari tadi bersama dengan Ustadz tadi berkata, "Ustadz,
ini orang tadi kan datangnya ke sini macam-macam sekali, masalahnya berbeda-beda. Tetapi kenapa Ustadz kok memberikan solusinya sama, yaitu perbaiki sholat dan perbanyak istighfar? Kemudian Ustadz tadi tersenyum, kemudian berkata, bukan saya yang mengajarkan mereka untuk memperbanyak membaca istighfar, tetapi memperbanyak istighfar adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada surat Nuh. Nanti bisa dilihat di mushaf Al-Quran. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ternyata apapun masalah kita, barang siapa yang ingin pintu rizkinya terbuka, usaha pekerjaannya sukses, dan dompetnya selalu terisi, maka jangan sampai lupa, jangan sampai tidak membaca istighfar setiap hari. Karena sesungguhnya istighfar ini bisa menjadi wasilah permohonan ampun dan taubat nasuha agar tobat kita diterima serta sekaligus dilancarkan rizkinya, diselesaikan semua urusannya, dimudahkan kehidupannya. Perbanyak istighfar serta yang lebih penting adalah perbaiki sholatnya. Semoga video ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.